Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang adverb. Dalam pembahasan tentang adverb, yang pertama kali kita bahas adalah kind of adverb, macam-macam kata keterangan. Yang pertama adalah adverb of manner. Apa yang dimaksud dengan adverb of manner itu? Adverb of manner adalah adverb, kata keterangan, yang digunakan untuk menyatakan cara suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi. Apa contoh adverb of manner itu? Contoh dari adverb of manner diantaranya adalah bravely, dengan berani, fast, cepat, happily, dengan gembira, hard, keras, quickly, dengan cepat, well, baik. Berikutnya, adverb yang kedua adalah adverb of place. Adverb of place adalah keterangan tempat. Fungsinya adalah untuk melengkapi informasi yang berkaitan dengan tempat, untuk melengkapi keterangan dalam sebuah kalimat. Seperti apa contohnya? Seperti kata-kata by, dengan, down, menurun, here, di sini, near, dekat, there, di situ, up, ke atas. Berikutnya, adverb yang ketiga adalah adverb of time, keterangan waktu. Seperti apa keterangan waktu itu? Seperti kata-kata now, sekarang, soon, segera, still, masih, then, kemudian, today, hari ini, yet, belum. Berikutnya, adverb yang keempat adalah adverb of frequency. Frekuensi adalah kata-kata untuk menunjukkan pernah atau tidak pernah, sering atau tidak sering, dan seterusnya. Seperti apa adverb of frequency itu? Seperti always, selalu, never, tidak pernah, occasionally, kadang-kadang, often, sering, twice, 2 kali. Berikutnya, adverb yang kelima adalah adverb of sentence. Adverb of sentence, seperti apa adverb of sentence itu? Seperti certainly, tentu saja, definitely, tentu saja, luckily, untungnya, surely, pastinya. Berikutnya adalah adverb yang keenam, adalah adverb of degree. Seperti apa adverb of degree itu? Seperti fairly, cukup, hardly, hampir, atau tidak, hampir tidak, rather, lebih tepatnya, quite, lumayan, to, juga, very, cukup. Berikutnya, adverb yang ketujuh adalah adverb of interrogative. Seperti apa adverb of interrogative itu? Seperti kata-kata when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dalam bentuk pertanyaan. Dan berikutnya adverb yang kedelapan adalah adverb of relative. Sama dengan interrogatif, hanya di situ tidak ada kata tanyanya karena relatif itu adalah hubungan. Seperti apa contohnya? When, kapan, where, di mana, why, mengapa. Pembahasan berikutnya, the information of adverb with ly. Ly. Many adverb of manner, banyak kata keterangan atau beberapa kata keterangan cara, and some adverb of degree, dan beberapa kata keterangan degree, tingkatan, are formed by adding ly. Dibentuk dengan menambahkan ly, l dan y, to the corresponding adjective, ke kata sifat yang bersangkutan. Apa contohnya? Contohnya adalah
grave, serius, gravely, dengan serius, immediate, segera, immediately, dengan segera, slow, lambat, slowly, dengan lambat. Exception, kecuali, the adverb of good, kata keterangan good yang artinya baik, is well, adalah kata-kata well, artinya juga baik. Kindly can be adjective or adverb. Kindly dengan baik, maksudnya artinya dengan baik, bisa menjadi adjektif atau adverb, kata keterangan. But ada adjective ending in li, tetapi kata sifat lain ada yang berakhiran li. Example, contohnya, friendly, ramah, likely, mungkin, lonely, kesepian, extra, dan seterusnya. Some adverb have a narrow meaning. Beberapa kata keterangan memiliki arti yang sempit, tidak leluasa artinya. Then the corresponding adjective daripada kata sifat terkaitnya, or different from them, atau berbeda dengan terkaitnya. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti coolly, dengan dingin, coolly, dengan tenang, hotly, dengan panas, warmly, dengan hangat, are used mainly of feeling. Semuanya itu digunakan terutama untuk yang berkaitan dengan perasaan. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti berikut. Tolong diperhatikan. We received them coldly. Kami menerima mereka dengan dingin. Maksudnya adalah in an unfriendly way, dengan cara yang tidak ramah. They denied the accusation hotly. Mereka menyangkal tuduhan itu dengan keras. Maksudnya adalah indignantly. Mereka menyangkal tuduhan itu dengan marah, dan seterusnya. Pembahasan berikutnya tentang adverb and adjective with the same form. Kata keterangan dan kata sifat yang bentuknya sama. Seperti apa kata sifat dan kata keterangan yang bentuknya sama itu? Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Back, kembali. Hard, keras. Little, kecil. Right, kanan. Deep, dalam. High, tinggi. Long, panjang. Short, pendek. Direct, langsung. Ill, sakit. Low, rendah. Still, tetap. Early, lebih awal. Just, hanya. Much, more, most. Much artinya banyak. More, lebih. Most, paling banyak. Straight, lurus. Enough, cukup. Kindly, baik. Near, di dekat. Well, sehat. Far, jauh. Late, terlambat. Pretty, cantik. Wrong, salah. Fast, cepat. Left, kiri. Lalu seperti apa contohnya di dalam kalimat? Mari kita perhatikan contoh di bawah ini. Used as adverb. Kata keterangan dan kata sifat yang bentuknya sama digunakan sebagai kata keterangan adalah seperti di bawah ini. Come back soon. Segera kembali. Ini adalah kata-kata back yang digunakan sebagai keterangan. Sementara itu, use as adjective saat digunakan sebagai adjektif bisa digunakan seperti contoh ini. The back door, pintu belakang, dan seterusnya. Pembahasan berikutnya adalah tentang comparative and superlative adverb form. Bentuk kata keterangan komparatif dan superlatif. Seperti apa bentuk kata keterangan komparatif dan superlatif itu? With adverb of two or more syllables. Dengan kata keterangan yang terdiri dari dua suku kata atau lebih. We form the comparative and superlative by putting. Kita membentuk komparatif dan superlatif dengan menambahkan more and most before positive. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Contoh pertama adalah kata dalam bentuk positif. Seperti kata quickly, dengan cepat.
komparatif, maka bentuk komparatifnya dari quickly tadi itu adalah more quickly, lebih cepat. Dan bentuk superlatifnya adalah most quickly, sangat cepat. Dan seterusnya dengan catatan bahwa setiap kata yang suku katanya lebih dari satu atau dua ke atas, maka untuk membentuk komparatif dan superlatif adalah dengan menambahkan more sebelum komparatif dan most sebelum superlatif. Artinya sebelum kata-kata komparatif dan kata-kata superlatif. Sementara itu, untuk kata-kata yang hanya terdiri dari satu suku kata, maka tidak ditambah more atau most, akan tetapi untuk kata-kata komparatif cukup ditambah dengan er, dan untuk kata-kata superlatif ditambah dengan est. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Bentuk positif, kata positifnya misalnya adalah hard, sulit. Maka untuk komparatifnya adalah hard, lebih sulit. Dan bentuk superlatifnya adalah hardest, paling sulit. Contoh lainnya umpamanya dengan kata positifnya adalah early, awal. Maka dalam membentuk komparatif ditambah er, yaitu earlier, lebih awal. Dan bentuk superlatifnya ditambah est, menjadi earliest, paling awal. Begitu seterusnya. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan yang terakhir tentang father, fathers. Artinya adalah jauh, jauh, father, lebih jauh, fathers, paling jauh. Atau further, lebih jauh, furthest, paling jauh. Bagaimana cara menggunakan further dan furthest ini? Further, furthest, this, penggunaan further dan furthest ini adalah like father or fathers, seperti father atau fathers. Hanya saja penggunaannya mirip-mirip. Artinya penggunaannya adalah sama seperti halnya penggunaan kata father dan fathers. Can be used as adverb of place or distance. Dapat digunakan sebagai kata keterangan tempat atau untuk jarak. Coba perhatikan contoh-contoh di bawah ini. It isn't safe to go any further in this fog. Tidak aman untuk melangkah lebih jauh dalam kabut ini. Maka kata-kata ini memiliki kesamaan arti dan maksud dengan kata-kata berikut. It isn't safe to go any further in this fog. Tidak aman untuk melangkah lebih jauh dalam kabut ini. Berikutnya, restriction on use. Pembatasan penggunaan fa yang berarti jauh. Fa in the comparative and superlative, fa dalam bentuk komparatif dan superlatif can be used quite freely. Dapat digunakan dengan cukup luas. Coba perhatikan contoh di bawah ini. He traveled farther than we expected. Dia melakukan perjalanan lebih jauh dari yang kami harapkan. Fa in the positive form, fa dalam bentuk positif, is used chiefly, digunakan terutama in the negative and interrogative, dalam bentuk negatif dan interrogatif. Coba perhatikan kalimat di bawah ini. How far can you see? Seberapa jauh Anda bisa melihat? I can't see far. Aku tidak bisa melihat jauh. In the affirmative, a long way is more usual than far. Dalam bentuk kalimat affirmative, kata-kata long way, jauh, lebih lazim digunakan daripada far, yang artinya sama, jauh. And long way away is more usual than far away. Dan long way away, jauh juga artinya, lebih lazim digunakan daripada kata-kata far away, jauh.
Coba perhatikan contoh-contoh di bawah ini. They sailed a long way. Mereka berlayar jauh. Kalimat ini adalah kalimat berita atau afirmatif. Di dalam kalimat ini untuk menyatakan jauh tidak menggunakan fa, akan tetapi justru malah menggunakan a long way. Sehingga kalimatnya berbunyi they sailed a long way. Tidak they sailed fa, kecuali dalam kalimat tanya atau interrogatif. Maka fa sering digunakan. Seperti contoh di atas tadi, yaitu how far can you see? Itu digunakan dalam kalimat tanya. Contoh berikutnya, he lives a long way away. Dia tinggal jauh. Dalam kalimat ini menggunakan kata-kata a long way away untuk menyatakan jauh, tidak menggunakan kata far away, sehingga kalimatnya tidak berbunyi he lives far away, tetapi malah berbunyi he lives a long way away. Itulah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.